Shalom, selamat Shalom. pagi. Saya mau lihat tangan-tangan yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita mau siapin hati kita. Kita mau sembah Tuhan kita. Kami datang di kaki-Mu Tuhan. Kuduskan ibadah kami Tuhan, jadi ibadah yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya sukacita mengalir di tempat ini Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan sama-sama amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. We worship you. Kita mau sembah Tuhan kita. Kasih-Mu Tuhan yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami mau mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya.
sembah sama-sama. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seberapa banyak yang hadir di tempat ini mau lebih lagi memuji Tuhan, boleh sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita menyatakan Dia Tuhan yang tak pernah gagal. Mari nyatakan Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. sebab Dia Allah, Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. mari nyatakan lebih lagi. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Katakan Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Dia Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. mari bersorak. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Kita mau percaya Dia Tuhan, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, Dia perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia.
percaya Dia Tuhan Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Mari kita bersorak lebih lagi buat Tuhan kita. Kita mengatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita mengatakan Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanmu. Hanya padamu, hanya padamu kami mau percaya Tuhan. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kita mau sama-sama berusaha buat Tuhan kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu kami percaya Tuhan. Hanya padamu Hatiku percaya Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita percaya Dia Tuhan Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Haleluya. Kita mau bersyukur buat Tuhan kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku tidak pernah berubah. Kami selalu percaya Tuhan. hatiku percaya Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sungguh kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bila saat ini kami mau lebih lagi Tuhan, memuji menyembah-Mu Tuhan. Sungguh Kau yang buka hati kami, Kau buka pikiran kami Tuhan. Saat ini kami siap menerima Engkau Bapak.
kerinduanku menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah. Di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Mari saya mungkin sama-sama bangkit berdiri. dan Rajaku, Tuhan. memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Suka bersyukur Tuhan buat pernyataan-Mu yang gak pernah berhenti buat kami Tuhan. Buat kasih setia-Mu Tuhan yang tak pernah terlambat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini pernyataan kami Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Sungguh kami mau imani Bapa. Kami mau lebih diam lagi bersama dengan Engkau. Karena kami percaya Tuhan. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku.
kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku. Sekali lagi mari jemaat sama-sama katakan menyembahmu. Kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Menyembah Yesus satu-satunya Raja. Dan Rajaku, Haleluya. memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku baru. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku. Memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Ini pengakuan kami Tuhan. Bahagia kami penuh di dalam Engkau. Hanya Engkau satu-satunya sumber bahagia kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Dan hanya namamu Tuhan yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan Tuhan. Oleh setiap mulut yang hadir di tempat ini Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami akan duduk diam. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu, menyambut firman-Mu Bapa. Dan kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Menaungi kami, memberikan kami pengertian yang baru. Dan terlebih mengubah hidup kami, mengubah pola pikir kami Tuhan. Supaya hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh sama-sama kembali di tempat ini Bapak Ibu. Dengan kondisi yang sedikit berbeda Bapak Ibu ya. Seminggu kemarin sudah berjalan renovasi begitu ya. Mungkin secara daging kita nggak enak bener. Aduh kok jadi sempit, jadi agak berdebu. Ya maklum ya namanya sedang renovasi ya. Kita mau sama-sama terus dukung di dalam doa dan supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ada amin? Amin. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya akan sampaikan satu renungan firman Tuhan, sharing firman Tuhan yang juga menegur saya Bapak Ibu ya. Dengan judul Tangan Allah yang Memimpinku. Minggu yang lalu di peristiwa Pentakosta kita sama-sama belajar bahwa mengingat kembali bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah umat manusia, di atas murid-murid. Dan sampai hari ini kita percaya bahwa Roh Kudus yang sama yang 2000 tahun lalu dicurahkan di loteng Yerusalem adalah Roh Kudus yang sama yang ada di tengah-tengah kita hari ini. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Ya, semua di tempat ini mengenal Roh Kudus yang sama. Roh Kudusnya tidak beda ya, Roh Kudusnya sama yang dulu sama yang sekarang. Roh yang senantiasa bersama, menyertai, memimpin, menegur dan menguatkan kita hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan baca satu perikop dari Roma pasal 8. Perikop lengkapnya itu ayat 1 sampai 17. Dengan judul perikopnya adalah hidup oleh roh. Bagaimana seseorang dijelaskan oleh Rasul Paulus ya, seseorang tuh harusnya hidupnya begini begitu ya, tidak lagi ikut dengan daging tapi harus dengan roh.
Saya cek di Amplified Bible, kalau di bahasa Indonesia ya judul perikopnya adalah hidup oleh roh. Sementara kalau di Amplified Bible judul perikopnya begini, escape from bondage, melarikan diri atau melepaskan diri dari perbudakan. Perbudakan dosa gitu ya, sinful nature. Natur dosa yang sebenarnya itu melekat di dalam diri setiap manusia. Jadi judul perikopnya agak berbeda, yang satu pakai kalimat positif begitu ya, hidup oleh roh. Sementara yang satunya lagi tuh escape from bondage, harus lepas dari perbudakan dosa. Hari ini kita akan baca hanya dari ayat 12. Dari Roma 8 ayat 12 sampai 17. Sudah saya tampilkan ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Saya akan di depan dari terjemahan baru, saya akan bacakan dari yang TB2 ya, jadi mungkin sedikit berbeda. Saya bacakan Roma 8 ayat 12 sampai 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada tabiat daging supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, dari ayat ini, tadi di ayat 12 dikatakan hidup menurut daging. Hidup menurut daging itu seperti apa? Kalau dari Amplified Bible itu dijelaskan hidup menurut daging itu seperti mengikuti keinginan human nature, ya, keinginan natur manusia yang cenderung berbuat dosa. Our worldliness, jadi keduniawian kita yang kita selalu cenderung lebih prefer nih ngelakuin sesuatu yang gampang, yang mudah. Lalu our sinful capacity, jadi sebesar apapun kemungkinan kita untuk berbuat dosa. Dan hal itu, hidup menurut daging itu sangat melekat sama hidup kita ya. Contoh aja, gak ada satupun yang pernah mengajarkan anak kecil untuk berbuat nakal ya. Untuk berbohong, untuk memukul temannya, gak ada. Tapi ternyata mereka secara natur bisa melakukan itu. Tanpa disuruh, tanpa diajarin. Minggu yang lalu kita belajar ya sama-sama di tempat ini bahwa kita diingatkan roh itu selalu ada bersama dengan kita, selalu ada di dalam kita. Apapun kondisi dan situasi roh itu ada. Ya, jadi nggak pernah roh itu meninggalkan kita ya. Roh Kudus itu selalu ada di dalam saya. Nah, belakangan ini saya merenungkan. Kita kan selalu bilangnya, oh Roh Kudus diam di dalam saya. Bener ya, ngomongnya diam. Tapi saya sekarang mulai merubah nih kata-kata diam ini. Kok diam jadi kayak enggak sesuai diem ngejongkrok gitu ya. Enggak gitu ya, tapi saya mau merubah Roh Kudus itu ada di dalam saya, bergerak dan berkarya dalam hidup saya. Ya, jadi bukan cuma diem Roh Kudusnya, bukan cuma udah diem gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Enggak, tapi Roh Kudus itu bekerja dan berkarya dalam hidup saya. Amin. Semuanya boleh bilang yuk, Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam hidup saya. Ya, dalam hidup saya ya, dia ada dan bekerja. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab bagaimana Tuhan memimpin hidupnya dia sehingga hidupnya dia tuh dipimpin oleh roh. Dia mampu mengikuti arahan roh, mengikuti roh mau bawa dia kemana, bukan malah dia memilih kedagingannya. Hari ini kita akan belajar dari tokoh yaitu namanya Yosua. Saya rasa semua di sini tahu Yosua ya. Ya. Oke. Yosua, sekilas tentang Yosua, dia adalah pemimpin bangsa Israel yang meneruskan tongkat kepemimpinan dari Nabi Musa ya. Dari Musa, setelah Musa keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun ada di padang gurun. Lalu
ketika mau masuk ke tanah Kanaan, kepemimpinannya diserahkan kepada Yosua. Nah, Yosua itu kalau berdasarkan Yosua 14 ayat 7 ya di Alkitab dikatakan bahwa Yosua itu usianya kurang lebih 40 tahun ketika dia keluar dari Mesir. Jadi dia juga usianya ya dibilang 40 tahun, dibilang masih muda lah ya masa itu ya, masih muda. Dan Yosua juga mengalami di masa mudanya dia mengalami kerja paksa ya, penindasan di Mesir. Berarti kan dia selama usia dari mudanya mungkin usia produktif ya 20 tahun, 30 tahun sampai dia akhirnya keluar dari Mesir, bisa jadi dia ikutan tuh kerja paksa ya sama keluarganya yang lain di tanah Mesir. Dan dia juga pasti menyaksikan, dia melihat bagaimana Tuhan sendiri memberikan 10 tulah kepada bangsa Israel kala itu ya. Bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah hari ini Bapak Ibu kita akan sama-sama lihat ada 3 bukti pimpinan tangan Tuhan yang dialami oleh Yosua di masa hidupnya. Yang kita imani, saya imani juga bahwa Tuhan yang sama masih bekerja untuk memimpin tangan saya supaya saya juga bisa mendobrak kedagingan-kedagingan yang saya punya. Yang tadi ya human nature, sinful nature, kita mau sama-sama berusaha untuk lepas dari itu dengan cara kita memegang tangan Tuhan untuk ikut pimpinan Tuhan. Nah yang pertama kita lihat bahwa Tuhan membawa Yosua kepada suatu kemenangan atas perang. Nama Yosua itu pertama kali muncul di Keluaran 17 ayat 8 sampai 16, yaitu ketika saat itu bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir, lalu mereka harus berhadapan dengan bangsa Amalek. Harus perang sama bangsa Amalek. Kisah yang mungkin masih bisa diingat, kalau ingat ya Bapak Ibu ya, semoga yang masih remaja masih ingat nih ya. Waktu itu dikisahkan ketika melawan bangsa Israel, Musa diam di atas bukit gitu ya, di atas batu atau atas bukit gitu ya. Tangannya harus naik terus. Kalau dia turun, jadi kalah. Oh bagus, masih hafal ceritanya ya. Nanti guru sekolah minggunya luar biasa berarti ya. Jadi harus angkat tangan terus gitu ya, terus pegel katanya ya. Akhirnya ditopang sama Harun dan Hur untuk supaya tangannya tetap naik. Di perang tersebut yang memimpin perang adalah Yosua. Nama Yosua muncul pertama kali di perikop ini. Bahwa Yosua kamu pimpin bangsa Israel perang ya lawan bangsa Amalek. Bisa bayangkan selama 40 tahun di Mesir, apakah dia mendapat ilmu berperang? Sepertinya tidak ya. Dia ilmunya untuk bikin batu bata, bikin kota gitu ya. Itu ilmu yang dia punya. Bisa pakai pedang buat perang gitu. Atau saya nggak apal juga kalau perang biasanya pakai tombak gitu atau pakai alat perang yang lain. Saya rasa minim ya kemampuan, pengetahuan, apalagi experience, pengalaman dia untuk berperang. Kalau seseorang di posisi tersebut disuruh langsung melakukan tanpa belajar, gemper nggak Bapak Ibu? Gemper ya. Saya tidak ahli memasak, sekarang disuruh masak, aduh. Udahlah jangan saya pasti akan gitu ya, udah saya kasih aja sama orang yang lebih jago gitu, yang udah pasti hasilnya enak dan menyehatkan gitu ya. Kalau saya yang bikin nanti jadi salah gitu. Saya rasa itu juga yang dirasakan Yosua hari itu. Yosua kamu pimpin perang ya lawan bangsa Amalek. Secara daging dia pasti aduh gemper, sanggup gak ya, bisa gak ya. Udahlah dia aja, dia jadi gak mau gitu ya, menolak. Pasti kedagingannya tuh merasa enggak deh. Jangan saya Musa, jangan saya. Yang lain aja, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Tapi kita lihat apa yang Yosua lakukan, dia maju berperang melawan Amalek. Di segala keterbatasannya keterbatasan dia tentang berperang, di keterbatasan dia nggak bisa, dia nggak mampu, dia takut. Tapi dia akhirnya mengandalkan kekuatan Tuhan yang berperang buat dia. Tuhan menyatakan kuasanya melalui peristiwa ini ya, melalui perang melawan Amalek. Kalau hari itu Yosua memilih kedagingannya ya untuk udahlah jangan saya, bisa jadi bukan dia nih yang ada di kitab ini ya, bisa jadi mungkin nama yang lain, bisa jadi ya.
Tapi dia memilih untuk, ayo, oke, saya berani, saya lakukan. Menjadi pemimpin perang melawan Amalek. Hari ini bagaimana dengan kita? Apa perang yang lagi kita hadapi? Ya, perang yang lagi kita hadapi. Kita ya saat ini memang gak perang manusia lawan manusia ya. Kita perang melawan apa? Sesuai kitab Roma yang kita baca, kita banyak berperang melawan kedagingan kita. Melawan godaan kedagingan kita yang begitu banyak ada di sekeliling kita. Ada keserakahan, ketamakan, egois, iri hati, dan berbagai sifat kedagingan yang lain yang mungkin masih mengungkung hidup kita. Kita masih dilabeli, oh kalau sukses tuh berarti kamu harus punya sekian, minimal sekian digit harta yang kita punya. Oh kalau kamu sukses artinya kamu harus bisa pernah keliling dunia minimal 100 negara misalnya. Ya, hal-hal ini kita lihat banyak dipamerkan di sosial media. Ya, sekarang di sosial media sangat gampang. Oh, kamu sukses tuh begini definisinya. Ya, kita jadi terpengaruh gitu loh karena apa yang kita lihat dan kita baca di media sosial. Atau perang yang lain, misalnya kita diberikan di kantor atau di usaha, ada tantangan baru, ada tanggung jawab baru yang belum pernah kita pegang sebelumnya. Biasanya gemper juga ya, waduh gue bisa gak ya, saya bisa gak ya. Kita ngerasa aduh Tuhan kayaknya saya belum di level itu deh, saya belum mampu, belum mumpuni untuk saya bisa naik level memegang tanggung jawab sebesar itu. Atau perang yang lain, perang di jiwa kita nih, di jiwa dan roh kita yang sering diserang oleh overthinking. Mikirnya aneh-aneh gitu ya, belum kejadian tapi mikirnya udah punya 1000 skenario. Atau anxiety, kekhawatiran ya, kekhawatiran yang membuat kita jadi gak berani mau ngapa-ngapain juga. Karena semuanya takut, semuanya bikin celaka. Mungkin di sini ada yang pernah nonton Inside Out 2. Ya, di film Inside Out 2 ada si anxiety, sepertinya sudah ada yang pernah bahas di tempat ini ya. Anxiety itu membuat berbagai skenario yang negatif. Ya, wah nanti gimana kalau kamu gagal, gimana kalau kamu celaka, gimana kalau kamu ketabrakan, gimana kalau kamu naik pesawat terus jatuh. Jadi dia takut, aduh gimana ya. Nah, tapi kenapa nggak pernah membuat skenario yang berhasil nih? Wah gimana kalau saya bisa menaklukkan, gimana kalau saya bisa berhasil, gimana kalau saya bisa juara, gimana kalau saya bisa menikmati gitu apa yang kalau saya lakukan hasilnya akan baik. Jadi menurut saya harus seimbang, bukan berarti ya udahlah pasti semua bagus, yang enggak tepat juga ya, itu jadi agak ceroboh Bapak Ibu ya, tetap harus memikirkan tapi jangan overthinking, seperlunya aja, secukupnya. Dan kita minta arahan roh supaya kita tidak dikuasai, tidak dikungkung oleh overthinking tersebut. Nah hari ini Bapak Ibu mari kita percaya bahwa Allah yang ada bersama dengan kita adalah Allah yang jauh melebihi segala hal. Dia Allah yang berkuasa atas segala hal. Jauh lebih besar, jauh lebih kuat dan jauh lebih dahsyat. Ada amin? Dan kita pasti berhasil memenangkan peperangan apapun jenis perangnya kalau kita mengandalkan Tuhan. Saya jadi ingat satu lagu lebih dari pemenang. Ya, kata-katanya lebih dari pemenang. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika siapa dapat melawan apa? Dari yes ya, kita lebih dari pemenang. Karena Tuhan Allah ada di pihak kita. Ada amin? Allah yang kuat itu ada bersama dengan kita, menyertai kita dan akan memberikan kita kemenangan mengalahkan segala musuh dan kedagingan kita sendiri ya. Ini Yosua 1 ayat 5, ini juga satu nasihat yang Tuhan berikan kepada Yosua ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya ayat ini juga adalah satu janji Tuhan buat setiap kita ya, bukan hanya kepada Yosua. Yang kedua,
Pertama tadi kemenangan atas perang, dan yang kedua kita sama-sama belajar bahwa Yosua ini punya suatu keberanian yang teguh. Kita lihat dari kisah di Bilangan 13 dan 14 ketika saat itu Musa mengirimkan 12 orang pengintai untuk melihat tanah Kanaan yang akan dimasukinya ya. 12 orang ini adalah perwakilan dari masing-masing suku Israel. Salah satunya adalah Yosua ya. Yosua juga dipilih untuk pergi mengintai. Nah, di sini mereka mengintai selama 40 hari. Lalu setelah 40 hari mereka kembali dan memberikan laporan nih tentang apa yang mereka intai ya. Dan saat itu 10 orang dari pengintai itu mengatakan, oh iya kotanya bagus ya, wah hasilnya bagus, limpah susu dan madunya gitu ya, bagus semuanya. Tapi mereka orangnya raksasa semua ya, orangnya raksasa semua, kotanya kuat berkubu. Karena orangnya raksasa, kita mah apa tuh, belalang katanya, ditulis di sininya belalang ya, jadi saya tulisnya belalang bukan butiran debu ya. Dibilangnya saya mah belalang, kita mah belalang kecil, pasti kita akan kalah, semuanya takut. Bahkan mereka bilang sama Musa, udah Musa kita mending balik aja ke Mesir. Mending saya di Mesir deh, gak apa-apa deh pekerja paksa lagi gitu. Ya itu yang ada di benak 10 orang. Sementara hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang berani untuk bersuara berbeda dari yang 10. Mereka berkata di Bilangan 14 ayat 7-9 ya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ayat 10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel ya. Jadi di sini momen ini 10 bilang A, hanya 2 orang ini yang bilang berbeda nih. Baik, ayo kita pasti berani. Yang 10 bilangnya udah jangan maju, kita pulang aja yuk. Semuanya pesimis ya yang 10, sementara hanya 2 yang tetap teguh dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan buat mereka. Di ayat 10 nih ya, dibilangin bahwa semua umat yang lain mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Ya mungkin mereka ngerasa ini lu berdua aneh banget ya, kok beda sendiri gitu ya. Merasa bahwa lu mah ngaco deh gitu ya, merasa meremehkan gitu ya si 2 orang ini, Yosua dan Kaleb. Nah Bapak Ibu, kita belajar bahwa Yosua dan Kaleb tetap teguh percaya bahwa Tuhan pasti akan sanggup mengalahkan bangsa manapun asal mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap berani tampil beda walaupun sekelilingnya mengancamnya. Ya, ini satu hal yang kita belajar dari Yosua. Kalau Yosua dan Kaleb tidak dipimpin oleh Roh, saya rasa mereka akan takut mau dilemparin batu, ya udahlah kita ngikut aja deh sama yang 10 ya udah deh gitu ya, menyerah. Tapi enggak, karena Roh Allah yang memimpin mereka, memberikan mereka keberanian, mereka tetap pegang teguh pendapat mereka. Mereka tetap percaya kalau Tuhan pasti akan menyertai ya, supaya bisa menang melawan bangsa manapun. Bagaimana dengan kita hari ini, Bapak Ibu? Apakah hari-hari ini kita masih terus dipengaruhi oleh sekeliling kita, sehingga kita nggak sadar udah mulai bergeser belief system kita, apa yang kita percaya, kebiasaan, karakter, target, apakah lebih banyak sesuai apa kata firman Tuhan, biblical gitu, atau sekarang lebih banyak apa kata media sosial? Ya, apalagi kita sering nonton podcast, banyak berita-berita di media sosial, yang mungkin kita lebih percaya dibandingin apa kata firman Tuhan. Kita juga mungkin mulai menormalisasi ya apa yang secara hitam sama putih jelas, tapi kita mainnya di abu-abu nih ya. Jadi kita enggak lah, ini udah biasa kok. Dalam hal ini Bapak Ibu, mari kita terus percaya bahwa Roh Kudus itu akan selalu menuntun kita untuk memilih pilihan yang benar.
Kita udah tahu itu nggak benar, ayo kita tinggalin. Ayo kita mulai memindahkan point of view kita dari yang biasanya milih di abu-abu, milih ngikutin apa kata orang sekeliling kita. Nah, mari kita mulai memindahkan point of view kita untuk melihat yang udah pasti benar. Dan yang udah pasti benar ya di Alkitab Bapak Ibu ya, hanya ada di sini yang pasti benar. Orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan akan selalu berani memegang prinsip yang teguh, walau mungkin sekitarnya banyak melakukan prinsip lain yang keliru. Ya, ini juga saya sangat menegur saya. Hati-hati ya Jess gitu ya, karena di sosial media, di pergaulan banyak banget yang bikin jadi abu-abu. Nah, padahal jelas-jelas di sini misalnya di Alkitab udah jelas nih, hitam atau putih. Kalau mungkin suatu kondisi membuat kita jadi abu-abu, kita masih belum bisa nih memilih hitam dan putih, sebaiknya kita harus sharing ya sama orang yang mungkin sudah pengalaman, dengan seseorang yang mungkin lebih paham. Makanya di sini kalau remaja ada pembina ya, bisa sharing, bisa tanya, apa ya gimana nih aku lagi di abu-abu nih, kondisinya lagi bingung, saya mau ke kanan apa ke kiri. Mari kita sharing. Ada komunitas kaum wanita, ada komunitas kaum pria, ada komunitas KFC ya. Di situ saya rasa komunitas yang lebih kecil di mana kita bisa sharing. Apa ya kesulitan kita, apa kita masih punya kendala apa yang masih perlu jawaban, masih perlu penjelasan. Yosua 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini satu nasihat, satu ayat mas yang saya rasa Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekolah minggu juga sudah apal ya, ingat tahu tentang ayat ini. Kuatkan dan teguhkan dan gak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi belajar untuk lurus aja jalannya ya. Ini harapan kita semua Bapak Ibu ya. Gak tahu nanti 5-10 tahun lagi apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita pegang janji Tuhan ini, nasihat Tuhan ini, saya percaya kita pasti akan kembali lagi gitu ya. Saya suka mengibaratkan kita kan kalau domba kan katanya suka ngacir-ngacir gitu ya, ke kanan ke kiri kanan kiri. Makanya katanya tongkat domba tuh ada hooknya ya, ada bengkoknya gitu ya. Supaya kalau dia lagi ke kanan ditarik lehernya gitu ya, ditarik lagi. Nah itu juga ibarat kita gitu ya, yuk kita juga sebagai domba. Kalau udah mulai ke kanan, ayo balik lagi ke jalannya ya. Ayo udah mulai ke kiri, balik lagi ke jalannya. Jangan sampai kita nyasar terlalu jauh, sampai sulit ditemukan gitu ya. Saya masuk poin yang ketiga Bapak Ibu, ketaatan yang membuahkan penggenapan janji. Jadi roh Tuhan membawa Yosua untuk mendapatkan satu janji, penggenapan janji yang luar biasa. Tapi ada part dari Yosua juga yang harus Yosua lakukan. Tadi saya sudah sebutkan bahwa Yosua keluar dari Mesir sekitar di usia 40 tahun ya. Dan baru 40 tahun kemudian ia menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Mengiring Musa menjadi abdi Musa selama 40 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Ya, 40 tahun bayangkan ya. Saya ada satu kisah yang agak menggelitik saya. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu, di Alkitab dikatakan Yosua teh ikut katanya ke atas Gunung Sinai. Nah, terus misalnya Yosua berhenti di sini, lalu Musa ngelanjutin gitu ya, lebih jauh. Nah, si Yosua tuh nungguin di sini 40 hari. 40 hari sendiri. Kira-kira ngapain ya? Kalau ada handphone mah heunya bisa scrolling, dia nonton drakor, kagak ada ya. 40 hari diem nungguin Musa. Mungkin gak dia berpikir bahwa si Musa tuh masih hidup gak ya? Ya, apa ya, bisa jadi mungkin dia punya pilihan, udahlah lama saya mau turun aja deh. Apalagi di bawah kan katanya lagi pesta anak lembu emas ya katanya ya di bawah. Mending di bawah, tapi enggak ya. Yosua taat, dia setia nunggu menanti Musa di Gunung Sinai. Terus kalau misalnya dia merasa bahwa apalagi perang-perang dia yang mimpin ya, wah gue udah menang nih.
Bisa aja dia menyombongkan diri kan. Saya yang menangin perang, udah saya yang maju jadi pemimpin kalian misalnya. Tapi enggak, dia tetap tunduk sama atasannya gitu ya, sama Musa. Tunduk sampai akhirnya dia mendapatkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa Israel. Menjadi abdi pemimpin yang paling tinggi itu enggak mudah ya, banyak batasannya. Bisa jadi dia juga sama keluarganya nggak bisa spend waktu sama keluarganya, dia mungkin harus ikut sama Musa terus ya. Ada satu ilustrasi yang saya lihat ya, contohnya adalah ketika Paus Fransiskus waktu itu datang ke Indonesia ya, di GBK itu, dia kan naik mobil gitu ya, dimuterin gitu ya. Nah banyak pas pampres di samping-sampingnya. Pas pampres tugas utamanya kan menjaga paus ya, menjaga nggak boleh sampai ada yang jahatin dan sebagainya. Tapi ternyata pas pampres ini juga kerjaannya nambah. Iyalah harus kasihin souvenir. Iya harus gendongin anak ya yang ada mau foto bareng katanya ya. Jadi kerjaannya bukan cuman sekedar mengawasi, tapi kerjaannya juga jadi pokoknya segala sesuatu tentang paus harus dia yang kerjain. Harus pas pampresnya sanggup mengerjakannya. Jadi menjadi abdi itu nggak mudah. Dan ini juga yang dilalui oleh Yosua. Karena dia dipimpin oleh Roh Tuhan, maka dia bisa menjadi abdi yang setia. Kalau dia memilih kedagingannya, bisa jadi ya udah dia membelot gitu ya, dia bikin pasukan sendiri, tidak setia dengan Musa. Selain itu, Bapak Ibu kita juga ingat ya tadi peristiwa kisah pengintaian. Tuhan berjanji ya di Bilangan 14:30 kalau Yosua dan Kaleb itu akan masuk ke negeri yang dijanjikan, akan masuk ke tanah Kanaan. Sementara rekan-rekannya, keluarganya yang di usia dia, di generasi dia tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Jadi apa yang Yosua dapatkan setelah dia taat dan setia selama 40 tahun, dia bisa menikmati tanah Kanaan karena dari ketaatannya itu. Ini semua tergenap ya, janji Tuhan tergenapi bahwa di padang gurun semuanya mati itu. Bapak Ibu pernah baca kitab Bilangan sampai selesai? Membosankan ya, angka semua benar? Bangsa ini sekian ribu orang bla 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 bla. Saya pernah agak iseng sedikit ya ketika lagi baca sambil saya tulisin. Jumlah orang di kertas gitu ya, jumlah orang ketika keluar dari bangsa Mesir. Bani Ruben sekian, Simeon sekian, Lewi sekian, bla 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 semua. Ayat 660 ribu gitu, ya kalau nggak lebih segitu. Lalu ketika mau masuk tanah Kanaan, dihitung lagi tuh, disensus lagi kan ya. Bani Ruben sekian, ini sekian. Totalnya benar 600 ribu lagi loh. Ya benar tidak ada penambahan. Jadi benar-benar yang keluar 600 ribu, masuk lagi 600 ribu. Berarti sisanya selama 40 tahun mati semua di padang gurun kan, hilang gak ada. Karena semuanya, karena sama jumlahnya. Karena kalau dia tidak mati berarti kan harusnya double ya, minimal 1,2 juta berarti gitu. Ini enggak, tetap sama masih di 600 ribu ya. Jadi betul terbukti, tergenapi janji Tuhan yang masuk ke tanah Kanaan hanya Yosua dan Kaleb. Nah hari ini Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Ya, kita mungkin masih menanti jawaban doa dari Tuhan, masih dalam proses taat dan setia sampai mendapat janji Tuhan, sampai mendapat jawaban doa dari Tuhan. Saya ingat satu buah lagu ya, judulnya Waymaker. Ini saya ambil liriknya sebagian-sebagian supaya nggak terlalu panjang. You are here, Tuhan ada di sini. Engkau ada di sini, Dia ada di tengah-tengah kita, Dia bekerja di tengah-tengah kita. Dia mengubah hidup seseorang dan dia juga menyembuhkan, memulihkan semua hati. Waymaker, miracle worker, promise keeper, Tuhan adalah pembuat jalan, pembuat mujizat. Dia adalah orang yang pegang janji, Tuhan adalah pribadi yang memegang janjinya. Dia adalah terang di dalam kegelapan, itulah Tuhan kita ya. Nah yang saya mau soroti adalah bagian yang ini Bapak Ibu ya. Even when I don't see it, you are working.
Walaupun bahkan hari ini kita masih belum bisa lihat apa yang Tuhan lakukan. Kita masih belum bisa merasakan yang Tuhan lakukan. Tapi Tuhan tuh tetap bekerja. Tuhan tuh gak pernah berhenti bekerja di tengah-tengah kita. Ada amin? Pujian ini sungguh memberkati saya ya, terutama di bagian ini ya. Walaupun mungkin saya belum bisa lihat, belum bisa rasain, belum ada perubahan apa-apa. Tapi saya percaya Tuhan tetap bekerja. Mari Bapak Ibu hari ini, apakah hari ini kita masih fokus sama kedagingan kita, masih fokus sama kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Nah ayo kita mulai berpindah point of view-nya, POV-nya untuk mau dipimpin oleh Roh. Seperti Roma yang tadi kita baca, perikop Roma yang kita baca, mari kita belajar supaya hidup kita bisa dipimpin oleh Roh. Hari demi hari, waktu demi waktu, semuanya perlu proses, tidak ada yang instan. Terakhir dari Ulangan 31 ayat 7-8, ini adalah nasihat Musa kepada Yosua sesaat sebelum Musa akhirnya meninggal ya, diangkat sama Tuhan ya, sampai saat ini di Alkitab dikatakan seperti itu. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Saya percaya janji ini juga bukan hanya untuk Yosua, tapi untuk setiap kita. Mari kita izinkan Roh Kudus terus bekerja dan berkarya dari dalam hidup kita. Dan memimpin setiap pilihan, setiap langkah kita ke depannya. Roh yang akan membawa kepada kemenangan, roh yang memberikan keberanian, roh yang memampukan kita untuk taat hingga akhir, supaya akhirnya kita bisa mendapat penggenapan janji-janji Tuhan. Saya rasa ini satu teguran bukan cuma buat saya, tapi semoga juga bisa buat Bapak Ibu dia merenungkan kembali betapa pentingnya kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Saya undang pemain musik, kita sama-sama akan nyanyikan satu pujian tangan Tuhan, tangan yang kuat yang mau kita pegang terus. Yang selalu menuntun kita apapun kondisi situasi yang kita hadapi, kita percaya kalau kita bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan. Haleluya. Katakan, Tuhan aku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup kita. Tuhan gak pernah biarkan kita sendiri, amin. Amin. Dia selalu memegang, selalu menuntun, selalu menolong kita untuk memilih pilihan yang benar. Pilihan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau katakan
memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegang, Ini iman kami Tuhan. selalu Engkau selalu menuntun kami. Engkau gak pernah ninggalin kami sendiri Tuhan. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang setia memegang dan menuntun kita. Saya minta saudara Elisa yang akan berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Benar-benar Tuhan mengingatkan kami, Tuhan menegur kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kami bahwa tangan-Mu akan selalu menyertai kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, apapun yang kami perbuat, apapun yang kami kerjakan, kami percaya bahwa kami akan selalu mengandalkan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Sampai saat kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau telah mengingatkan kami Tuhan bahwa kami harus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami harus mengandalkan Engkau, kami harus mengandalkan pemimpinan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Jessica juga yang telah menyampaikan sedikit isi hati-Mu Tuhan kepada jemaat di tempat ini. Kami berdoa Tuhan biarlah apapun yang Jessica kerjakan biarlah semuanya bisa menjadi berkat dan kemuliaan Tuhan dimanapun Jessica ditempatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi
Have you heard of the one called Savior? Have you heard of his perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son? 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change like Jesus. You are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe he's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my King will come. 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. 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 Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. You will always be, forever you and me. Oh, nothing will ever change. Berikan tepuk tangan buat setiap kita yang terlibat dan seluruh jemaat GBI Ternate ya. Demikian secuplik kegiatan, report kegiatan yang diadakan di tempat ini 2 minggu ke belakang. Ya, kita terus berusaha untuk bertumbuh bersama melalui berbagai kegiatan. Mari setiap kita melibatkan diri, tertanam dengan baik, kita bertumbuh bersama. Dan tidak lupa juga kami mengundang Bapak Ibu kalau ada kerabat, ada saudara yang masih usia-usia anak, mari bergabung di tempat ini untuk bertumbuh bersama. Ya, sebentar saya akan bacakan warta gereja untuk hari ini Minggu 15 Juni 2025. Sebentar jam 8.45 di ruang Abi akan diadakan ibadah anak ya, dan mohon Bapak Ibu infokan kepada anak-anaknya untuk tidak bisa melalui ruang serbaguna seperti biasa, tapi bisa lewat ruang gereja atau lewat garasi sebelah sana ya. Jadi tolong sama-sama saling menjaga. Kalau ada anak-anak misalnya di ruang serbaguna sudah ada beberapa lubang dan barangkali Bapak Ibu melihat ada anak-anak di sana, tolong saling mengingatkan. Kemudian jam 9 pagi di tempat ini ada ibadah remaja dengan tema berjalan dalam perkenanan Tuhan. Dan hari Selasa kita akan kembali ibadah doa via Zoom seperti yang diinfokan waktu lalu. Untuk sementara kita doanya via Zoom karena ada renovasi di tempat ini di tengah minggu. Dan pada hari Selasa juga akan mulai di-sharingkan renungan firman Tuhan dalam rangka gerakan bersama Ternate 8. Kita memasuki pelajaran 2 MSK 3 dengan tema gaya hidup memberi. Ya, kita sama-sama terus belajar dan bertumbuh. Dan mari bergabung untuk kaum pria. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ada kaum pria, ada kaum wanita. Dan kali ini kaum pria mengajak setiap kaum pria untuk bergabung dalam ibadah hari ulang tahun kaum pria Ternate yang ke-41 dengan tema penyertaan-Mu Tuhan yang akan diadakan pada hari Rabu 18 Juni 2025 jam 6.30 sore sampai selesai dengan tempat di Le Delis Cafe dan Bakery Jalan Guntur nomor 22 Bandung. Ya, yang akan dilayani pembicara oleh Bapak Pendeta Pratama Yopi Kusnandar. Dan untuk itu mohon konfirmasi kehadiran kepada koordinator kaum pria Bapak Sugio ya. Bapak kaum pria yang akan hadir, tolong konfirmasi kehadiran, bisa di grup juga. Kemudian hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 jam 6.30 akan diadakan juga Komsel Family Care
jam 6.30 sampai selesai via Zoom. Ya, biasanya pasangan-pasangan muda, tapi bagi Bapak Ibu siapapun yang ingin bergabung, mari kita terbuka, kita belajar dari sebuah buku. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita berjalan menjalani kehidupan ini. Dan selamat pagi Paturiani adalah doa pagi Jemaat Paturiani akan diadakan setiap Sabtu pukul 5.30 via Zoom. 5.30 pagi via Zoom. Ya, mari bergabung. Dan sepanjang bulan ini seperti Bapak Ibu mungkin kalau melihat kembali beberapa minggu ini kita belajar tentang bagaimana Allah memegang hidup kita. Ya, tadi dipimpin oleh tangan Tuhan. Ya, kita hidup dipimpin. Yang mau dipimpin oleh tangan Tuhan boleh angkat tangan, lambaikan tangan. Ya, kita banyak yang kita tidak tahu, banyak yang kita tidak bisa kita tebak hari-hari ke depan seperti apa. Tapi kita mau belajar berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan minggu depan kita akan belajar tentang dipelihara oleh tangan kasih Tuhan. Ya, Minggu jam 7 pagi 22 Juni 2025. Kita kembali ibadah raya di tempat ini yang akan dilayani oleh Pendeta Pratama Hana Melianawati. Ya, kita sama-sama terus belajar dan belajar. Dan untuk WBI, kaum wanita di tempat ini, akan diadakan ibadah WBI Ternate pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 jam 10 pagi, tapi bertempat di Jalan Budisari 1 nomor 35, rumahnya Ibu Rita Komara. Dan bagi kaum wanita yang akan hadir, mohon konfirmasi kehadiran, daftar ke Ibu Ina. Ya, Ibu Ina untuk jumlahnya mendata dan sebagainya, transportasi barangkali perlu disiapkan. Ya, akan beribadah dengan tema kindness dengan pembicara Ibu Pendeta Madia Dr. Anda Marta Barus. Dan untuk pelayanan doa dan informasi Bapak Ibu dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar. Ada Bapak Gembala, Wakil Gembala, saya sebagai Ketua Pengurus dan Sekretariat Bapak Joshua. Kemudian persembahan dapat Bapak Ibu sampaikan melalui amplop-amplop yang tersedia di belakang atau transfer via QRIS yang tertera di layar atau di YouTube Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara langsung juga bisa atau QR yang ada di kursi yang tersedia di kursi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan persembahan pembangunan juga dapat Bapak Ibu sampaikan melalui amplop yang tersedia atau nomor rekening yang berbeda. Bapak Ibu dapat lihat di YouTube ya, atau lihat saat ini tayangan ulang di YouTube, ada nomor rekening yang Bapak Ibu bisa transfer atau amplop yang tersedia di belakang. Seperti Bapak Ibu lihat, kita sudah mulai 1 minggu ini renovasi ya. Dan sebentar kita tetap berdoa untuk beberapa rekan kita, saudara kita yang bergumul dalam kesehatannya, dalam ekonomi. Bapak Agus Suarji, Bapak Wisyuhandi, Bapak Zakaria Saragi, Ibu Emi Dwi Karya, dan mungkin rekan-rekan yang lain yang tidak disebutkan saat ini. Nah, seminggu ini ada ulang tahun Jemaat Ternate. Ya, ini kita mau sambut dengan sukacita. Pada hari Senin ada Ibu Yosita Sundana atau Mamin Chow. Nah, selamat ulang tahun. Kemudian ada Senin juga ada Saudari Yohan Rahel Stefani. Ya, Rahel ini putri dari Ibu Rominda yang saat ini sedang melanglang buana jauh di sana. Kita doakan supaya karirnya sukses ya. Kita terus berdoa selamat ulang tahun Rahel. Semoga nonton hari ini ya, mengikuti ibadah secara online. Dan hari Kamis 12 Juni 2025 yang ulang tahun ada Bapak Dartono Silaban. Hari ini gak hadir. Bapak Tono selamat ulang tahun ya. Dan tepat hari ini, Minggu 15 Juni 2025. Ada, ini tebak-tebak buah manggis. Ada yang gak tahu gak? Ibu Lisda Tema Atmaja. Ada yang gak tahu? Tante Betty selamat ulang tahun. Ya, Tante Betty selamat ulang tahun. Tuhan Yesus berkati. Dan terakhir, atas nama pengurus dan tim renovasi di tempat ini, kami mengucapkan mohon maaf bila ada ketidaknyamanan selama renovasi berlangsung ya. Mungkin tempatnya agak sempit, jarak-jarak kursi juga lebih sempit dari biasanya. Mungkin ada yang merasa, ada yang enggak merasa. Kalau yang kakinya panjang mungkin merasa. Ya. Dan rencananya mulai minggu depan, balkon tidak bisa digunakan. Ya, artinya tempatnya semakin sempit, ya. Tapi positifnya adalah semakin hangat ya. Kita biasanya duduknya ada yang berdua, minggu depan wajib berempat, ya.
Jadi wajib 4 penumpang, wajib 4 penumpang ya. Jadi kalau yang baru bertiga harus cari penumpang tambahan ya. Ya jadi minggu depan kalau dihitung sih harusnya cukup di bawah ya 150 lebih bisa di bawah. Ya, rata-rata kehadiran di tempat ini sekitar 140-150. Di bawah kita sudah hitung 150 lebih. Jadi harusnya bisa cukup kalau sebaris berempat. Ya, kita kembali mengenang sejarah bahwa naik angkot 75-75. Gitu. Nanti minggu depan kita berempat ya. Nanti Asyir yang tugasnya untuk mengingatkan ya berempat ya. Dan kembali untuk diingatkan yang anak-anak terutama ya. Di situ udah ada lubang juga yang kita tutup pakai triplek, jadi kita batasi juga ya ada lubang-lubang beberapa di itu. Kita berdoa terus seperti yang Jessica tadi sampaikan, kita percaya ketika tangan Allah yang menuntun kita, yang memimpin kita, tidak ada yang mustahil, amin. Ya, yang percaya mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita mau mengucap syukur dan terus minta penyertaan Tuhan. Kebahagiaan kita, sukacita kita akan penuh ketika kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, ketika kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Dan bila pagi hari ini kita semakin percaya dan terus percaya bahwa ada tangan Allah yang menopang setiap kita. Tangan Allah yang menuntun setiap kita. Biarlah kita mau terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan seumur hidup kita. Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku. Memujimu Yesus kekasih jiwaku. Mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu. Mari kita angkat kedua tangan, kita katakan menyembahmu Tuhan. Menyembahmu. Ini pernyataan hati kami Tuhan. Ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembahmu, memuji-Mu Yesus. Haleluya. Ini komitmen kami Tuhan. Menyembahmu Yesus. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku. Memujimu Yesus kekasih jiwaku. Mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Dalam hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Sungguh Tuhan kami merasakan ada kedamaian, ada sukacita ketika kami dipenuhi hadirat-Mu Tuhan. Ketika kami tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Situasi boleh tidak menentu. Situasi boleh tidak sesuai dengan ekspektasi kami Tuhan. Satu hal yang kami pegang Tuhan. Engkau memegang kendali atas hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah melupakan kami Tuhan. Kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan. Dan kami mengakui Tuhan keterbatasan setiap kami Tuhan. Untuk itu kami nyatakan kami perlu Engkau Tuhan. Bapak kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Dengan setiap keterbatasan, dengan setiap keadaan tempat ini kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan.
Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Bapa, biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bersyukur buat setiap para pelayan yang telah melayani pekerjaan-Mu di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Mulai dari Asher, tim pujian Tuhan, tim multimedia, sound. Dan setiap peralatan yang kami pakai Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur, terima kasih Yesus Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk saudara seiman kami yang bergumul di dalam kesehatannya Tuhan. Kami teringat Om Wisyu Tuhan, Bapa, terus Kau yang topang, beri kekuatan, berikan damai sejahtera, berikan penghiburan di masa-masa usia lanjutnya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang tetap ada menemani, terus menyertai, terus menopang di dalam nama Yesus. Berkati Bapak Agus Suwarji Tuhan, mertuanya dari Bapak Putut. Biar terus Tuhan Engkau yang sentuh hatinya, terus Engkau yang jamah hatinya Tuhan. Setiap kelemahan tubuhnya di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang pulihkan Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk Bapak Zakaria Saragi Tuhan. Di dalam pergumulan ekonomi dan kesehatannya Bapa, kami percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau yang berkuasa dulu, sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan Tuhan. Engkau yang menyediakan segala yang diperlukan di dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa juga untuk Kukuh Tuhan, Ibu Emi Dwi Karya Tuhan. Bapa di usia senjanya Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi penghiburan yang sejati Tuhan. Engkau yang terus mengingatkan Tuhan ada tangan Tuhan yang kuat dan penuh kuasa yang sanggup menopang dulu, sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Berkati keluarga yang merawatnya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan buat rekan-rekan kami yang berulang tahun Tuhan. Bersyukur buat Mamin Chow yang berulang tahun Senin lalu Tuhan. Berdoa untuk Rahel Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang maha hadir di tempat yang jauh di sana Tuhan. Engkau juga hadir Tuhan. Engkau yang akan memelihara, menjaganya Tuhan. Jauhkan dari setiap godaan-godaan, jauhkan dari hal-hal negatif di dalam nama Yesus. Biar tangan Allah yang melindunginya di dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Tono Tuhan. Di dalam kesehariannya Tuhan, mari Tuhan Engkau yang menuntun, Engkau yang memelihara, Engkau yang menjagai hatinya. Agar Bapak Tono terus boleh mengenal Engkau secara pribadi, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Berkati pekerjaannya di dalam nama Yesus, berkati keluarganya Tuhan. Ya, berdoa juga untuk Tante Betty Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan ada keluhan-keluhan fisik Tuhan. Kami percaya bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang pelihara, jagai Tuhan hati dan pikirannya Tuhan. Berkati Tante Betty, keluarga Tuhan di dalam nama Yesus. Sama seperti Engkau yang telah memelihara di waktu yang lalu Tuhan. Kami percaya rekan-rekan kami Engkau pelihara di hari-hari ke depan Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan untuk persembahan yang kami bawa Tuhan. Yang telah kami bawa, yang akan kami bawa Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang gerakkan setiap tangan-tangan untuk boleh terus memberi Tuhan. Untuk belajar memberi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami hanya pengelola berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami bukan pemilik berkat itu Tuhan. Engkau yang taruhkan hati-Mu Tuhan, apa yang ingin Engkau kami lakukan, biar kami lakukan, kami mau taat, kami mau taat, kami mau taat Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sumber berkat kami Tuhan. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit terus Tuhan untuk memberkati setiap kami, sehingga kami juga boleh menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap persembahan yang dibawa. Kami berdoa untuk dana pembangunan Tuhan. Kami tahu bukan suatu hal yang kecil Tuhan. Tapi kami tahu kalau visi yang daripada-Mu tidak pernah mudah Tuhan. Karena Engkau yang memberikannya atas kami. Dan Engkau yang akan menuntun kami menyelesaikannya Tuhan. Dan karena ada tangan-Mu yang kuat dan penuh kuasa Tuhan. Kami dapat melakukannya bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Sebentar Tuhan kami akan kembali ke tempat masing-masing Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan kami akan menerima doa berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami naikkan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih Bapa di dalam surga. Puji terima
kita ingat tetangga kita, Kojoni, sebelah gereja, mengalami pergumulan kesehatan yang begitu rupa, itu stroke. Dan saat ini dirawat di rumah sakit Boromius. Kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai tetangga, kita doakan pagi hari ini. Dan kita nyanyikan ada kuasa dalam darahnya. Haleluya. Dalam darah Bapa kami dalam sorga, pagi hari ini Tuhan, sesudah kami diberkati lewat pujian penyembahan dan firman-Mu, dan pagi ini kami tidak lupa buat saudara kami, tetangga rumah-Mu ini Tuhan, yaitu Kojoni, yang saat ini menghadapi pergumulan sakit, stroke, dan dirawat di rumah sakit Boromius. Tuhan, izinkan kami bersama-sama berseru kepadamu. Mohon belas kasihan-Mu bagi Kojoni, bagi istrinya, bagi anak menantunya. Biar pagi hari ini kami berdoa, mohon kuasa-Mu yang Kau nyatakan. Kami sangat percaya bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, kuasa darah-Mu yang hajat itu luar biasa. Sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab kami itu, tolong Tuhan, mohon belas kasihan-Mu bagi Kojoni, tetangga kami Tuhan. Kami bersama-sama berseru di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jamah dia, pulihkan dia Tuhan. Jamah apapun yang menjadi pergumulannya. Kami percaya setiap orang yang berseru, Kau tidak pernah membiarkan. Amin. So, terima kasih. Biar tetangga kami pun boleh bersama-sama kami. Boleh merasakan arti kehidupan gereja-Mu tempat ini karena tetangga kami. Sekali lagi kami berseru dalam nama Yesus. Jamah dan pulihkan dengan sempurna. Terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Dan beraktivitas apapun yang kami lakukan. Kami sangat percaya Kau pasti menyertai, memberkati, membungkus tutup kami semua dengan kuasa darah-Mu. Ya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala puji syukurnya bagimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang pagi ini Kau ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan keberkatan yang melimpah. Amin. Terlebih pulanglah dengan sehat yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya, katakan sama-sama, amin. Silakan duduk. Ya. Kita akan bersaat teduh sejenak, kita mengucap syukur secara pribadi buat penyertaan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati.
kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Dan terakhir Bapak Ibu, kembali bagi Bapak Ibu yang mau jadi volunteer, setiap Sabtu akan ada tim yang akan bersih-bersih. Bapak Ibu boleh daftar ke sekretariat untuk didata dan di list supaya dapat jadwal gilirannya. Tuhan Yesus memberkati.